Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya merupakan mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat Kesehatan Gasli semester 6. Di sini saya akan menyampaikan mengenai mekanisme terjadinya penyakit diare untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penyakit berbasis lingkungan. Yang pertama, berdasarkan faktor host atau penjamu, beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya penyakit diare dari faktor host sendiri yaitu perilaku yang tidak sehat, seperti seorang ibu tidak memberikan ASI atau air susu ibu secara eksklusif, terutama pada 4-6 bulan pertama kehidupan, ataupun menggunakan botol susu, menyimpan makanan atau masakan pada suhu kamar, kemudian menggunakan sumber air minum yang tercemar, tidak mencuci tangan, ataupun berperilaku yang tidak sehat lainnya. Diare dapat disebabkan karena beberapa faktor agen. Yang pertama, faktor infeksi, terbagi menjadi dua, yaitu infeksi internal, adalah infeksi saluran pencernaan makanan yang merupakan penyebab utama diare pada anak terutama, disebabkan karena bakteri E. coli, rotavirus, cacing, protozoa, dan jamur. Sedangkan infeksi parenteral adalah infeksi di luar alat pencernaan makanan seperti tonsilitis, bronkoponemia, dan ensefalitis. Kemudian dari faktor malabsorpsi, misalnya pada karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya pada faktor makanan, yaitu apabila seorang mengonsumsi makanan seperti makanan basi, beracun, ataupun alergi terhadap makanan tertentu dapat menyebabkan terjadinya diare. Apabila seseorang mengalami ketakutan atau rasa cemas, itu merupakan faktor psikologis yang juga dapat menyebabkan terjadinya diare. Faktor yang ketiga dari trias epidemiologi adalah faktor lingkungan atau environment. Faktor ini dapat disebabkan karena lingkungan sanitasi yang buruk ataupun lingkungan sosial ekonomi. Apabila faktor lingkungan ini tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat pula, maka tentunya akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit diare. Poin pembahasan selanjutnya adalah mengenai faktor determinan lingkungan penyebab terjadinya penyakit diare. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa memang terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit diare. Yang pertama adalah sumber air minum, kemudian jamban sehat, pengelolaan sampah, dan spal. Dilihat dari sumber air minum sendiri, bahwa sumber air minum yang baik digunakan harus tertutup dan bersih, kemudian jaraknya ke pemukiman kurang lebih 10 meter, seperti itu. Kemudian air minum yang baik adalah air minum yang direbus selama kurang lebih 5-10 menit sampai mendidih. Selanjutnya berdasarkan jenis tempat pembuangan tinja ataupun jamban sehat, seperti yang diketahui bahwa pembuangan tinja ini merupakan bagian yang penting dari aspek kesehatan lingkungan. Pembuangan tinja yang tidak menurut aturan memudahkan terjadinya penyebaran penyakit tertentu yang penularannya melalui tinja, seperti penyakit diare ini. Faktor selanjutnya adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat karena dari sampah akan hidup mikroorganisme penyebab terjadinya penyakit dan juga binatang ataupun serangga sebagai faktor penyebab penyakit. Oleh karena itu, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah saluran pembuangan air limbah ataupun spal harus digunakan tertutup untuk menghindari kontaminasi virus dan bakteri penyebab. Poin pembahasan yang ketiga adalah mengenai proses interaksi manusia sehingga dapat mengalami atau menderita kasus diare. Selain faktor lingkungan, telah disampaikan sebelumnya bahwa memang faktor kebiasaan juga terdapat hubungan dengan kejadian penyakit diare. Kebiasaan ini berhubungan erat dengan perilaku. Perilaku manusia pada akhirnya merupakan suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Pada beberapa kasus, menunjukkan bahwa penyebab diare adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh beberapa ibu sangat kurang, terutama kurang peduli dalam memperhatikan atau melakukan pemberian ASI pada balita, lalu air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta kurangnya kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Poin pembahasan yang keempat adalah upaya-upaya dasar kesehatan lingkungan yang dapat diterapkan dalam permasalahan diare. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan jamban sehat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketersediaan jamban sehat ini adalah salah satu sarana sanitasi dasar yang mempengaruhi kejadian diare. Adapun beberapa syarat jamban sehat sendiri, yang pertama tidak mencemari sumber air minum, jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter,
tidak berbau, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus, tidak mencemari tanah sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, lalu dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan atau ventilasi cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai, serta tersedia air dan sabun serta alat pembersih. Yang kedua adalah tersedianya sarana air bersih. Sarana air bersih yang memenuhi persyaratan adalah sumber air bersih yang terlindungi mencakup PDAM, sumur, sumur gali, dan mata air terlindungi, dan jarak sumber air bersih dengan sumber pencemar lebih dari atau sama dengan 10 meter menurut Kemenkes RI tahun 2016. Yang ketiga adalah pengelolaan sampah ditingkatkan menjadi baik seperti itu, karena sarana pengelolaan sampah yang memenuhi kesehatan adalah tempat sampah dalam rumah responden berupa tempat pembuangan tertutup, kedap air, dan dapat digunakan kembali. Sarana pengelolaan sampah diharapkan tidak menjadi tempat perlindungan faktor yang dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit diare. Yang keempat adalah saluran pembuangan air limbah atau SPAL yang baik. Saluran pembuangan air limbah sendiri merupakan saluran yang digunakan untuk membuang air limbah yang berasal dari rumah tangga seperti air bekas cucian mandi dan lain sebagainya. Saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat adalah tertutup agar tidak mencemari sumber air bersih dan tidak berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya binatang penyebab penyakit atau vektor penyakit. Poin pembahasan yang kelima mengenai peran teori simpul dalam terjadinya penyakit diare. Terdapat beberapa simpul yang memang dapat menyebabkan terjadinya penyakit diare. Dilihat dari simpul yang pertama adalah sumber penyakit. Sumber penyakit adalah titik yang menyimpan dan atau menggandakan agen penyakit serta mengeluarkan atau mengemisikan agen penyakit. Agen penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit melalui media perantara. Sumber penyakit diare sendiri adalah bakteri, virus, parasit, dan alergi. Kemudian simpul yang kedua yaitu media transmisi penyakit. Media transmisi penyakit ini adalah komponen lingkungan yang dapat memindahkan agen penyakit. Media transmisi tidak akan memiliki potensi penyakit kalau di dalamnya tidak menggunakan agen penyakit. Media transmisi untuk penularan diare sendiri adalah air, udara, makanan, lalat, atau vektor, kemudian manusia. Selanjutnya, simpul yang ketiga adalah perilaku pemajanan. Perilaku pemajanan sendiri adalah jumlah kontak antara manusia dengan komponen lingkungan yang mengandensi bahaya penyakit. Perilaku pemajanan pada sebuah penyakit dipengaruhi oleh umur, kebiasaan atau perilaku, kekebalan, begitu juga penyakit diare dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Biomarker adalah tanda biologi untuk mengetahui agen penyakit dalam tubuh penderita. Biomarker diare adalah ditemukan E. coli pada tinja penderita, seperti itu. Kemudian simpul yang keempat yaitu kejadian penyakit diare. Kejadian penyakit diare sendiri merupakan outcome hubungan interaktif antara penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. Jadi, lebih jelasnya bahwa terjadinya penyakit diare ini proses patogenesisnya adalah yang pertama, setelah terpapar dengan agen seperti virus, akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan, minuman, ataupun vektor lain. Kemudian virus itu akan sampai ke sel-sel epitel tersebut. Nah, sel-sel epitel yang rusak akan digantikan oleh sel enterosit baru yang berbentuk kuboid atau sel epitel gepeng yang belum matang, sehingga fungsi sel-sel ini masih belum bagus. Nah, hal-hal ini menyebabkan fili-fili usus harus mengalami atrofi dan tidak dapat menyerap cairan makanan dengan baik. Cairan makanan tadi akan terkumpul di usus halus dan akan meningkatkan tekanan osmotik usus. Hal ini dapat menyebabkan banyak cairan ditarik ke dalam lume usus dan akan menyebabkan terjadinya hiperperistaltik atau gerakan berlebihan pada usus. Cairan dan makanan yang tidak terserap tadi akan didorong keluar menuju anus dan terjadilah suatu penyakit yang dinamakan penyakit diare. Sekian pemaparan materi atau penjelasan dari saya mengenai mekanisme terjadinya penyakit diare. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.